Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Khairul Umam di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Sampai dengan pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar beberapa konsep bahasa pemrograman berorientasi objek atau OOP, dimulai dari kelas dan objek, lalu kita berbicara tentang inheritance, enkapsulasi, dan polymorphism. Nah, pada pembahasan tersebut kita berbicara tentang kelas yang berperan sebagai sebuah cetakan atau blueprint dari suatu objek, yang mana kalau kita sebutkan kelasnya saja kita bisa membayangkan seperti apa objek yang akan dihasilkan, baik itu dalam wujud nyata ataupun dalam wujud yang tidak nyata. Nah, hari ini kita akan mengenal sebuah konsep di dalam OOP tentang abstrak kelas, sebuah kelas yang sifatnya abstrak. Nah, seperti apa kelas itu? Mari kita bahas lebih lanjut. Abstrak kelas yang bersifat abstrak. Secara harfiah abstrak berarti tidak jelas, atau masih memiliki ketidakpastian di sana. Serba masih belum bisa kita pastikan benar-benar seperti apa sih wujud dari benda atau objek yang sifatnya abstrak itu. Nah, bagaimana dengan abstrak kelas di dalam OOP? Kita mulai dulu dengan konsepnya ya. Coba saya akan uji Anda dengan beberapa pertanyaan. Misalnya begini, kalau saya sebutkan kata manusia di depan Anda, di pikiran Anda itu yang muncul bayangannya apa? Ya, saya bisa menerka bahwa bisa muncul bayangan seseorang di sana, entah orang tua Anda, entah kawan Anda, atau bahkan mungkin diri Anda sendiri. Sehingga menjadi sesuatu yang sifatnya tidak spesifik. Ya, bedakan kalau saya bilang Pak Jokowi, ya, bayangan kita semuanya pasti sama ke presiden kita gitu ya. Atau saya sebut diri saya sendiri, dosen bernama Khairul Umam gitu, bayangan Anda pasti akan mewujud diri saya begitu. Atau saya panggil nama Anda, ya pasti jawabannya adalah diri Anda sendiri. Begitu juga teman Anda akan membayangkan, oh yang si Fulan atau si Adi, si itu, si mana begitu ya. Beda kalau kita ngomong manusia, kita akan membayangkan sebuah objek yang tidak spesifik sih namanya, tapi itu adalah seorang manusia. Oke. Meskipun tidak spesifik nama dan beberapa karakteristik yang lain, tidak spesifik atribut-atribut yang lain, tetapi di sini karakteristiknya tetap jelas. Ya, manusia seperti apa sih? Pasti yang punya kepala, punya tangan, punya kaki, bentuknya seperti kita gitu. Tidak mungkin kan yang membayangkan manusia muncul yang berekor atau yang bersayap. Kalau itu mungkin Anda terlalu banyak menonton film fantasi. Oke. Berikutnya begini juga. Bedakan dengan ini, kalau saya sebutkan kucing gitu ya. Nah, yang Anda bayangkan pasti ya kucing, seekor kucing, tapi tidak mungkin tidak spesifik dia. Oh, ini kucing yang mana ya? Apakah kucing yang berbulu lebat atau yang berbulu tipis, yang berwarna kuning atau yang berwarna hitam, yang ekornya pendek atau yang panjang gitu ya? Mesti tidak spesifik, tapi sudah pasti akan terbentuk di sana ada hewan yang berbulu, berkaki 4 dan memiliki ekor. Ya, walaupun ini juga cuma kucing, cuman saya yakin Anda sudah bisa membayangkan mana kucing, mana anjing, mana harimau gitu. Anda semua sudah bisa membayangkan. Nah, begitu juga kalau saya ngomong mobil gitu ya. Nah, kita tahu ada banyak sekali mobil di sini. Ada yang mobil sedan, city car, minibus, pickup, banyak gitu ya. Tapi kalau saya ngomong mobil gitu, Anda sudah bisa membayangkan kendaraan yang beroda 4 ya. Karena mobil memang umumnya beroda 4, kalau roda 3 bajai gitu kan ya. Walaupun tidak spesifik ini yang merek yang mana, yang tipenya city car kah, yang pickup kah, yang sedan kah, pokoknya mobil. Anda bisa membayangkan itu. Oke, sekarang coba Anda bandingkan kalau saya menyebutkan istilah ini, makhluk hidup, hewan, atau kendaraan. Apa yang muncul di bayangan Anda? Ya, tentang makhluk hidup, apakah yang muncul itu diri Anda sendiri, kucing, burung, ikan, bunga, pisang, atau banyak? Nah, begitu kalau saya lebih spesifik, hewan. Nah, hewan ini hewan yang mana? Apakah kucing, apakah ikan, apakah burung? Gitu ya. Begitu juga kalau kendaraan, yang muncul apa bayangannya? Mobil, sepeda motor,
kereta api, pesawat terbang, kapal laut, apa? Banyak kan? Nah inilah sebuah analogi bahwa kalau tadi yang saya sebutkan manusia, kucing, mobil, ini semua bukan abstraksi, ya. Kenapa? Atributnya memang belum pasti. Kita nggak tahu yang dimaksud manusia yang mana, mobil yang mana, kucing yang mana. Kita memang nggak tahu. Artinya di sini memang belum ada objeknya, begitu ya. Tidak jelas objeknya. Tetapi kelasnya ini tidak abstrak. Ya, kelasnya sudah pasti, sudah jelas. Kenapa? Karena karakteristiknya sudah jelas. Seorang manusia itu ya punya 2 kaki, 2 tangan, kepala, rambut, dan mungkin ada, ya Anda bisa sebutkan lagi karakteristik lain yang umumnya selalu ada pada diri manusia gitu ya. Walaupun dalam hal ini belum jelas kita sebutkan tingginya yang mana, warna kulitnya seperti apa, warna rambutnya seperti apa, atau bentuk wajahnya yang seperti apa. Bahkan kita belum menyebutkan namanya gitu ya. Kalau kita sudah bisa menyebutkan namanya atau menunjuk orangnya, berarti itu kita bicaranya objek. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti sifatnya masih kelas. Tapi ini bukan kelas yang abstrak. Kucing juga begitu. Kenapa? Kalau kucing kita sudah tahu itu hewan yang kakinya 4, berbulu, punya ekor dan lain-lain. Walaupun kita tidak sebutkan secara spesifik warna bulunya seperti apa dan rasnya juga seperti apa. Begitu juga mobil yang tadi ketika kita sebutkan mobil gitu, ada 4 roda, pasti ada setirnya gitu kan ya. Kemudian punya mesin atau apalagi lah Anda bisa sebutkan karakteristik dari mobil. Walaupun tidak secara pasti, tidak secara gamblang kita sebutkan atribut-atributnya seperti warnanya, mereknya, modelnya gitu. Nah, jadi manusia, kucing, dan mobil itu adalah contoh kelas normal ya, contoh kelas biasa yang tidak abstrak. Oke. Lalu bagaimana dengan yang tadi itu ada makhluk hidup, ada hewan, ada kendaraan? Saya suruh Anda membayangkan bentuknya, ya akan banyak sekali yang muncul makhluk hidup, entah yang terbayang manusia, kucing, ikan, hewan pun begitu spesifik. Ada yang ikan, kucing atau burung, tidak sampai spesifik gitu ya. Pun dengan kendaraan banyak sekali yang bisa Anda bayangkan. Nah, contoh-contoh inilah yang disebut sebagai kelas yang sifatnya abstrak atau abstrak kelas. Kenapa? Karena karakteristiknya dia belum jelas. Oke, kita tahu makhluk hidup itu bisa bernafas. Kita tahu makhluk hidup itu bisa berkembang biak, bisa tapi berkembang biaknya bagaimana gitu. Kalau saya ngomong manusia ya berkembang biaknya dengan melahirkan anak, kucing melahirkan anak, tapi kalau ikan tidak melahirkan anak. Ikan itu bertelur. Kalau burung itu juga bertelur. Nah, jadi makhluk hidup yang seperti apa? Itu masih abstrak. Hewan pun begitu ya. Hewan pun begitu, ada ini hewan yang mana, ini hewan yang hidup di air kah atau yang di darat kah, yang jalan di atas sana kah atau yang terbang di udara kah. Banyak sekali kemungkinan yang muncul ketika saya sebutkan istilah hewan. Pun dengan kendaraan, yang rodanya berapa, yang roda 2, roda 3, roda 4, roda 8, atau yang tidak beroda, atau yang rodanya banyak. Nah gitu. Ini kendaraan yang bisa dipakai untuk penumpang atau kendaraan yang khusus untuk barang. Banyak sekali kemungkinan yang karakteristiknya masih belum jelas gitu ya, masih belum dispesifikan lagi. Nah, inilah contoh-contoh dari kelas yang sifatnya abstrak. Nah, jadi dari analogi ini saya harap Anda sudah bisa memahami apa perbedaan antara regular kelas atau kelas yang biasa dengan abstrak kelas yang bersifat abstrak. Begitu. Oke, kalau saya rinci lagi, abstrak kelas itu adalah kelas yang belum jelas karakteristiknya. Kemudian karena dia tidak jelas karakteristiknya, kita tidak bisa langsung mewujudkan kelas itu menjadi sebuah objek. Oke, itu perbedaan antara regular kelas dengan abstrak kelas. Kalau regular kelas kita bisa instansiasi dengan perintah new kemarin ya. Kemudian kalau abstrak kelas Anda jangan coba-coba langsung menginstansiasi dia menjadi objek. Ada pasti error ya. Karena konsepnya, ya kelasnya aja nggak jelas, apalagi objeknya gitu kan, harus dijelasin dulu kelasnya. Yang gimana cara menjelaskannya? Ya, abstrak kelas itu harus kita turunkan menjadi kelas yang tidak abstrak, gitu ya. Jadi abstrak itu selalu menjadi parent, ya, biar tidak pernah menjadi final class yang dia ada di bawah kemudian jadikan objek lagi, tidak. Oke. Nah. Lalu nanti yang membedakan abstrak kelas dengan kelas lainnya adalah di dalam sebuah kelas abstrak itu minimal harus ada satu metode yang sifatnya abstrak.
Karena kalau tidak ada yang bersifat abstrak, ya berarti dia sebetulnya bukan kelas abstrak, gitu kan ya. Buat apa diabstrakin gitu kalau tidak ada yang abstrak? Oke, jadi itu adalah konsep dari abstrak class di dalam OOP. Lalu bagaimana implementasinya di dalam bahasa pemrograman kita? Oke. Nah, abstrak class itu dideklarasikan menggunakan keyword abstrak. Jadi sama ya, seperti kita mendeklarasikan kelas yang reguler, cuman sekarang di depannya kita tambahi keyword abstrak. Begitu. Lalu seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa di dalam abstrak class itu minimal ada satu metode yang sifatnya abstrak, maka di dalam kelas ini kita deklarasikan metode seperti ini. Ya. Jadi kalau biasanya kita nyebut nama metodenya aja gitu ya, lalu buka kurung, tutup kurung, terus kurung kurawal, kita tulis statementnya di situ atau bentuk implementasi dari metode itu. Nah, karena metode ini abstrak, di depannya kita tulis keyword abstrak dan implementasinya tidak ada. Kenapa? Ya namanya aja abstrak, namanya saja nggak jelas. Bagaimana mungkin kita bisa bercerita tentang implementasinya, gitu kan? Jadi itu lagi sekali lagi harus Anda ingat bahwa di dalam sebuah abstrak class itu mesti ada sebuah abstrak method, minimal satu, boleh lebih, gitu ya. Apakah boleh ada metode lain? Boleh. Jadi abstrak class ini dia sebetulnya regular class tapi mengandung satu buah abstrak method atau lebih gitu ya. Dia tetap boleh punya properti, tetap boleh punya konstruktor, setter, getter, atau metode-metode yang normal lainnya tetap boleh, gitu ya. Oke. Nah kemudian, nah ini contohnya. Oke. Ini namanya kelas diagram. Nanti di software modeling Anda sudah akan mempelajari ini. Kalau contoh yang saya berikan tadi ya, makhluk hidup itu adalah sebuah kelas yang sifatnya abstrak. Kenapa? Karena kita belum tahu karakteristik karakteristik yang lebih jelas lagi gitu, seperti apa. Contoh, tumbuh, ya makhluk hidup memang bisa tumbuh dia. Di sini saya anggap tumbuh itu adalah sebuah metode yang normal ya. Karena ya sudah pasti jelas sih, namanya tumbuh ya tumbuh, berkembang, ya tambah tinggi, tambah besar seperti itu. Tapi kalau berkembang biak, nah ini belum jelas. Makhluk hidup itu berkembang biak dengan banyak cara, tergantung spesiesnya. Kucing beranak, manusia beranak, ikan, burung bertelur. Kalau kita bicara tentang tumbuhan, nah tumbuhan ada yang bertunas, ada yang pakai biji, ada yang apalagi saya lupa, tidak bisa ingat. Jadi berkembang biak itu masih belum jelas, gitu. Nah, sehingga kelas makhluk hidup ini harus diturunkan menjadi kelas lain yang lebih spesifik. Contohnya menjadi manusia. Nah, ketika diturunkan menjadi kelas yang lebih jelas, metode yang sifatnya abstrak di kelas makhluk hidup tadi harus di override di sini, ya. Harus ditulis ulang, harus diimplementasikan ulang. Kalau di sini tadi cukup ada namanya saja di makhluk hidup, nah di manusia sudah pasti kita bisa menuliskan implementasinya. Nah, contohnya ya manusia berkembang biaknya dengan melahirkan seorang anak, begitu kan? Nah, yang lainnya ya sudah seperti kita bahas yang kemarin. Sehingga nanti turunan-turunan dari manusia otomatis punya berkembang biak seperti biasa. Udah kita bahas untuk itu ya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, makhluk hidup itu juga bisa kita bagi menjadi hewan dan tumbuhan. Tetapi hewan sama tumbuhan juga masih belum jelas gitu. Karena di dalam dunia hewan, di kingdom animalia, dan juga di dunia tumbuhan itu masih ada banyak lagi spesies-spesies lain yang bisa dispesifikkan gitu. Sehingga hewan dan tumbuhan bisa kita anggap juga sebagai abstrak kelas yang lain. Oke, jadi abstrak kelas bisa diturunkan. Oke, anggaplah hewan itu ada satu metode yang masih sifat abstrak, yaitu bergerak. Kenapa? Karena ada hewan yang bergerak dengan berjalan di tanah, ada yang bergerak dengan berenang di air, ada yang bergerak dengan terbang di udara. Gitu. Yang mana ini bergeraknya? Jadi kita anggap itu abstrak. Begitu juga dengan tumbuhan ya, fotosintesis ya. Fotosintesisnya tumbuhan kan ada banyak gitu. Saya anggap gitu ya. Maaf kalau salah ya, saya bukan ahli biologi. Ya anggap aja ada tumbuhan yang berfotosintesis dengan hijau daun, ada yang tidak seperti jamur begitu, atau mungkin tumbuhan-tumbuhan mikroskopik lainnya ya. Contohnya begitu aja. Nah, akhirnya nanti hewan ini kan tidak bisa langsung diwujudkan sebagai sebuah objek. Kita harus turunkan dia menjadi kelas lain yang lebih spesifik. Contoh, hewan jadi kucing atau ikan, sementara tumbuhan jadi pisang, jadi yang lain boleh. Nah, ketika diturunkan menjadi kelas yang lebih spesifik, yang lebih jelas, nah kelas kucing ini harus wajib sifatnya, nggak boleh nggak, kalau tidak dilakukan error, dia dosa.
ya. Mengoverride metode-metode yang sifatnya abstrak dari kelas-kelas parentnya. Dari kelas hewan dia wajib mengoverride bergerak di sini. Sementara dari makhluk hidup dia wajib mengoverride berkembang biak. Oke, nah, begitu juga dengan ikan. Nah, kalau pisang dari makhluk hidup dia dapat yang berkembang biak, tapi dari tumbuhan dia dapat yang fotosintesis. Nah, oke, bisa diperhatikan ya, kalau tulisannya miring itu berarti abstrak gitu. Itu aturan di dalam UML. Oke, contoh kodenya begini. Ini kelas abstrak tadi ya, yang makhluk hidup. Jadi sederhana sekali kita mendeklarasikannya. Cukup nulis abstrak kelas makhluk hidup. Nah, di dalamnya kita tulis abstrak berkembang biak. Ditambahin yang lain boleh, metode yang sifatnya normal boleh di sini. Sekali lagi, abstrak metodenya tidak harus satu, tergantung kebutuhan. Ya, Anda yang harus bisa menganalisis di kelas itu mana sih metode yang sifatnya masih nggak jelas gitu, yang masih harus diturunkan lagi ke ke kelas-kelas turunannya yang lain. Oke, ini yang makhluk hidup ya. Akhirnya yang di manusia nanti jadinya seperti ini. Oke, kemarin kita sudah bikin kelas manusia, dia tidak diturunkan dari manapun. Sekarang kita tulis dia turunan dari makhluk hidup. Ya, ini yang kemarin kita buat di sini, properti, konstruktor, setter, getter, dan metode lainnya. Sekarang kita wajib menambahkan, wajib ya. Kalau enggak nanti yang ngamuk, ada errornya di sini. Wajib menulis satu buah metode lagi yang bernama berkembang biak. Ya. Wajib sama namanya. Nggak boleh Pak, kalau saya tulis reproduksi gimana Pak? Nggak boleh, karena yang dikenal oleh makhluk hidup tadi berkembang biak, bukan reproduksi gitu. Oke, sudah tahu sekarang sifatnya abstrak seperti apa? Ya, dia sedikit memaksa turunannya untuk punya nama yang sama. Oke, pun ini tadi yang hewan, dia sifatnya abstrak kelas. Jadi abstrak kelas bisa diturunkan dari abstrak kelas lainnya, boleh ya, bertingkat gitu. Dan karena sifatnya abstrak, dia tidak wajib mengoverride abstrak method di kelas parentnya. Nah, yang wajib nanti itu anaknya gitu ya. Yang jadi punya beban adalah yang paling pojok di bawah itu, yang harus mengoverride semua abstrak method dari parent-parentnya. Ya, tapi ya dia tetap, karena dia sifatnya abstrak, dia tetap wajib punya minimal satu abstrak method. Oke. Nah, contoh implementasi kalau di ikan tadi begini. Ya, jadi yang ini berkembang biak dan bergerak ini sifatnya wajib, harus di override. Pak, kalau dia memang tidak bergerak Pak, saya harus nulis apa atau harus ngapain? Dikosongin. Gitu ya. Jadi nggak mau tahu kalau memang ternyata metode abstrak itu di child class tidak berguna atau tidak pernah terpakai sama sekali, Anda tetap wajib menuliskannya tapi kosongin ya. Jadi ini nanti kosong gitu ya, return null atau pokok kosongin, nggak usah diapa-apakan gitu. Oke, baru boleh kita tambahkan yang lain. Oke. Jadi seperti itulah contoh implementasi ke dalam bahasa pemrograman kita untuk kelas yang sifatnya abstrak, termasuk bagaimana menurunkannya menjadi kelas yang normal. Oke, gitu ya. Nah, manfaatnya abstrak kelas apa? Nah, tadi kan sifatnya dia wajib mengoverride abstrak-abstrak yang metode-metode yang sifatnya abstrak di parent class ya. Sehingga begini nanti. Abstrak kelas itu bisa kita gunakan sebagai generalisasi tipe objek. Maksudnya gimana? Misalnya gini, kita biasa bikin objek ya, tapi mungkin nilainya berubah-ubah. Artinya objek itu kadang sekarang dia adalah objek manusia, besok dia jadi objeknya kucing, atau besok lagi dia jadi objek pisang gitu yang dari makhluk hidup. Atau mungkin kita sederhanakan dari hewan aja gitu ya. Jadi ya akhirnya gini. Biasanya memang tidak kita tentukan tipenya di sini sehingga dia rancu ya. Ini MH1 ini apa? Oh, ikan. Tapi besok jadi kucing loh. Kok kucing gitu kan ya. Dengan cara seperti ini kita bisa memastikan bahwa MH1 ini hewan loh. Hewan yang mana? Hewan yang ikan. Nanti suatu hari kita ganti menjadi hewan yang kucing boleh. Nah, tapi karena dia sudah dipastikan hewan dan hewan itu tadi punya abstrak metode berkembang biak gitu ya. MH1 ini sudah dipastikan punya metode berkembang biak. Ya, mau ini diganti ikan, mau diganti kucing, mau diganti pisang atau diganti apapun yang hewan ya, dia pasti punya berkembang biak. Gitu. Kenapa? Karena memang tadi ikan sama kucing ini turunan dari makhluk hidup, gitu kan? Dia pasti punya yang berkembang biak. Dan juga tadi yang kalau dari hewannya sendiri dia punya yang bergerak, gitu. Jadi
Saya tidak peduli di sini ini kelasnya apapun, tapi saya bisa pastikan dia pasti bisa berkembang biak dan pasti bisa bergerak objek ini. Gitu ya, itu efek dari karena kelas ikan, kelas kucing maupun kelas yang lainnya itu wajib mengoverride metode-metode abstrak dari parent kelasnya. Nah, itulah manfaat dari abstrak kelas. Nanti di beberapa bahasa pemrograman yang lebih spesifik lagi Anda akan menemukan bahwa abstrak kelas ini digunakan untuk menjadi syarat gitu ya, syarat dari membuat sebuah kelas yang lain. Kalau tidak dibuat itu nanti tidak dikenali. Nah, kenapa? Ya, karena memang sistem terutama framework ya yang memang sudah dibangun sama orang gitu. Dia berpedoman pada di kelas abstrak ini pasti ada ini kok, pasti ada. Terserah yang di belakangnya mau dibikin nama kelas apa, bodo amat gitu kan ya. Saya bisa pastikan ada kelas metode-metode yang sifatnya abstrak gitu. Nah, kalau contohnya di studi kasus kita, coba perhatikan kembali ini. Kita kemarin sudah bikin hanya textbox sama tombol ya. Di kelas textbox dan kelas tombol itu selalu ada metode yang digunakan untuk menampilkan ya komponen ini ke halaman web gitu. Kalau suatu hari saya bikin kelas baru, misal kelas gambar, dan saya ingin menampilkan gambar itu, kira-kira saya harus memberi nama metodenya apa? Apakah wajib tampil atau boleh yang lain? Kalau modelnya seperti ini, saya boleh kok ngasih nama yang lain, nggak ada yang larang. Misalnya textbox yang tampil ini saya ganti jadi print ya, yang tombol ini saya ganti jadi display, jadi beda, ini print ini display, boleh, nggak ada yang larang gitu. Ya, alhasil akan ada banyak sekali nama metode yang beragam hanya untuk fungsi yang sama, ya karakteristik yang sama, yaitu untuk menampilkan komponen web ke halaman web. Gitu. Nah sekarang bagaimana cara memastikan agar nama metode yang punya fungsi yang sama tadi, walaupun implementasinya berbeda, itu pakai nama yang sama. Kata kuncinya adalah di abstrak class. Jadi saya kasih petunjuk begini. Textbox, tombol, link, gambar, dan tabel itu semuanya adalah turunan dari komponen web. Betul apa betul? Betul ya. Nah, saya bisa anggap nanti akan dibuat sebuah abstrak class bernama komponen web yang di dalamnya ada abstrak method bernama tampil. Lalu kelas-kelas textbox, tombol, nanti saya bikin link, gambar, tabel, dan sebagainya, itu wajib diturunkan dari kelas komponen web. Nah, karena dia sudah diturunkan dari kelas komponen web, maka dia wajib melakukan overriding pada metode tampil. Ya, tampil, dan tampil. Jadi semua turunan dari komponen web bisa saya pastikan punya metode tampil. Begitu. Nah, sehingga ini contohnya untuk codingnya. Pasti ada tampil kan ya, pasti ada tampil semuanya. Nah, sehingga nanti ketika saya melakukan coding gitu ya, ini semua saya tulis tipenya, dia ada komponen web gitu ya. Begitu dilakukan implementasi untuk mencetak atau menampilkan menampilkan komponen-komponen yang ada di yang diwakili oleh objek-objek ini, saya nggak perlu bertanya lagi, tadi nama metodenya apa di kelas submit untuk nampilin ini, tadi apa nama metodenya di kelas textbox. Saya nggak perlu tanya karena saya sudah tahu pasti. Kalau kenal dia komponen web, pasti ada nama metode tampil tanpa ada perbedaan besar kecil, tanpa ada perbedaan nama walaupun maknanya sama. Oke, jadi itulah konsep dari abstrak class dan juga manfaat dari abstrak class. Sekali lagi, kelas abstrak itu kelas yang masih belum jelas karakteristiknya, tidak bisa kita bayangkan objeknya, tetapi dia sudah pasti mengandung satu buah abstrak method atau yang lain, yang mana abstrak method itu nanti akan berfungsi ketika kita turunkan menjadi kelas-kelas yang sifatnya lebih jelas. Karena abstrak method itu wajib di-override, sehingga kelas yang menjadi turunan kelas abstrak pasti punya metode tadi ya, dengan nama yang sama. Oke, demikian untuk materi tentang abstrak kelas hari ini. Kita jumpa lagi di materi berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan teruslah belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.